Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya. Baik anak-anakku, perkenalkan saya wali murid kelas 5. Saya Ibu Winarni. Saya ucapkan selamat bergabung di kelas 5. Baik anak-anakku semuanya, hari ini hari pertama kalian akan memulai pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran 1. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtuh. Baik anak-anak, sekarang kalian buka bukunya ya, buku siswa. Di sini ada bacaan. Yuk kalian baca atau bisa kalian simak ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu ada alat gerak pasif dan alat gerak pasif ya. Alat gerak pasifnya berupa apa? Berupa tulang, dan alat gerak aktifnya itu berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Selanjutnya, tulang disebut alat gerak pasif. Karena apa? Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian otot. Otot disebut alat gerak aktif. Karena apa? Karena otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kemudian di sini ada ayo berlatih. Ya, setelah kalian tadi membaca bacaan ya dengan teks berjudul organ gerak manusia dan hewan, teks tadi terdiri atas 5 paragraf yang masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok yang gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf atau di akhir paragraf ya. Kemudian di sini contoh ya, Bu Guru kasih contoh di paragraf 1. Ide pokok di paragraf 1 itu ada di awal kalimat ya. Contohnya ini, ide pokoknya di paragraf 1 itu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah kalimat setelah ide pokok. Jadi kalimat di belakangnya ya. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian
atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Itu adalah kalimat pengembangnya. Kemudian di sini di paragraf kedua. Di paragraf kedua itu ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya ini. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kalimat pengembangnya apa? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu kalimat pengembangnya, ya. Kemudian paragraf 3. Di paragraf 3 ide pokoknya apa? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kemudian ide pengembang atau kalimat pengembang. Kalimat pengembang ya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kemudian ide pokok di paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Pengembangnya apa? Kalimat pengembang. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kemudian ide pokok paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Itu adalah ide pokok dan kalimat pengembang pada teks bacaan. Kemudian anak-anakku semuanya ayo menulis. Kalian disuruh mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, di sini tadi ini adalah paragraf pertama. Ya, ide pokoknya tadi organ gerak terdiri atas dua macam ya. Kemudian kalau kalian disuruh mengembangkan ide, pengembangannya bagaimana? Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot, sedangkan organ gerak pasif berupa tulang. Nah, ini di paragraf selanjutnya ya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, pengembangannya bagaimana? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada ide pokok. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Pengembangnya bagaimana? Kalimat pengembangnya, manusia tidak bisa hidup tanpa seluruh organ geraknya, mengingat organ gerak berperan sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Seperti itu, oke. Kemudian kalian bisa berlatih lagi supaya kalian paham ide pokok dan ide pengembang ya. Demikian anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.